Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi, tuntun, dan terangi hati kami, supaya kami semakin mengerti akan segala rahasia firman-Mu, dan kami boleh lakukan. Bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita sampai di 2 Samuel pasal yang kelima. Kita baca ayat yang keempat. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah 40 tahun lamanya. Di dalam pasal ini kita melihat bagaimana kesuksesan yang diraih oleh Daud. Selain Tuhan selalu menyertai dia, disinilah kita bisa tahu bagaimana akhirnya di usia yang ke-30 tahun Daud berhasil menjadi seorang raja. Pada zaman sekarang saja usia 30 tahun dibilang masih muda. Apalagi zaman dahulu yang rata-rata usia manusianya jauh lebih panjang dibandingkan dengan sekarang. Jadi melihat usia yang dimiliki oleh Daud di usia yang ke-30 tahun dia sudah menjadi raja, itu luar biasa sekali. Dan kalau kita menengok ke belakang, sebenarnya Daud menerima kemuliaan tidak begitu instan. Ada proses panjang yang harus dilewati oleh Daud. Dan kita ingat bagaimana dari sejak Daud diurapi, maka roh Tuhan berkuasa dalam hidupnya sejak saat itu. Dan Daud terus menjaga hubungannya dengan Allah. Kemanapun Daud maju berperang, dia selalu menang. Kemanapun Daud ada, di situ Allah berhadirat. Dan selalu Daud menjaga hubungannya dengan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupannya, sampai akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, satu renungan dalam kehidupan kita, jika ingin berhasil, maka kita harus berani membayar harga. Daud membayar harga begitu luar biasa, apalagi berapa kali dia sempat hampir terbunuh oleh Saul, tetapi Tuhan selalu menyertai hidupnya. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Daud selalu mendisiplin dirinya untuk tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam bidang lain, prinsip yang sama juga berlaku atas kehidupan kita. Jika ingin berhasil, maka kita harus mendisiplin hidup kita untuk kita tetap berjalan di jalur yang membawa kita kepada puncak keberhasilan sesuai dengan rancangan Tuhan. Jangan lihat kesuksesan orang lain, lihat juga perjuangannya, bayar harganya, dan bagaimana ketekunannya, khususnya di dalam menjaga hubungannya dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, di pasal ini kami boleh belajar dalam kehidupan Daud, bagaimana Tuhan akhirnya Tuhan angkat dia, muliakan dia menjadi seorang raja. Dan kami mau belajar untuk meneladani perjalanan kehidupannya sebelum dia menjadi seorang raja, di mana Engkau berkuasa, Engkau campur tangan dalam hidupnya, karena dia selalu menjaga hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Dia selalu menjaga perkenanan-Mu, dia selalu menjaga dan rela bayar harga untuk apapun demi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dia rela berjuang, bahkan mempertahankan prinsip-prinsip pembenaran firman Allah dalam hidupnya, sehingga akhirnya Engkau menyatakan rancangan-Mu itu nyata dalam hidup Daud. Seperti itulah kami ingin belajar. Kami ingin Tuhan perkenanan-Mu, kami ingin hidup berjuang, tidak mengenal lelah, berani bayar harga, dan tetap bertekun khususnya dalam menjaga hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.